kenapa saya setia dengan perjuangan ini? Karena saya ini bukan tentang diri saya sendiri, karena memang untuk masyarakat banyak, untuk masyarakat luas, di dalam kecurangan yang telah dilakukan di desa kita, untuk masyarakat desa sampai struktur ke atas, sehingga kita memang harus tetap istiqomah dalam memperjuangkan pembongkaran kecurangan Prades. Saya akan tetap melawan sampai titik darah penghabisan. Pada zaman dahulu kala, kesaktian biasa diidentikan dengan tenaga supranatural yang dimiliki para pendekar sehingga mereka dapat menembus dinding, menghilang dari pandangan, atau berada pada dua tempat yang berjauhan dalam waktu bersamaan. Namun pada era modern sekarang ini, agar dapat menjadi sakti, seseorang tidak perlu mengenal ilmu kebatinan apapun, ia hanya perlu fasih berbudaya KKN secara terstruktur, sistematis dan masif. Masyarakat yang mengetahui kondisi tersebut, sebagian tak jarang juga jika ada yang jengah dan menjadi prihatin, hingga pada akhirnya berikhtiar untuk membongkar KKN yang nampak jelas di pelupuk mata, mengarah ada hukum perdata maupun ada hukum pidananya. Perlu diketahui, budaya KKN mungkin akan sulit dibongkar dari bawah hingga tataran atas jika tidak didukung dengan cara-cara yang tentunya sakti juga. Biasanya, kelemahannya terkadang kurang cukup bukti sebagai bentuk jalan untuk membongkar. Kondisi itu, ternyata dianggap juga marak terjadi di Kabupaten Blora dalam hal perekrutan perangkat desa alias Prades. Banyak yang sampai detik ini, mulai para Prades gagal, LSM hingga jurnalis masih istiqomah berjuang untuk membongkar kezaliman yang ada. Tercatat sudah ada puluhan kejadian yang telah diadukan ke Polres Blora, Kejaksaan Negeri Blora dan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah. Kabar terbarunya juga akan dibawa ke PT UN. Upaya ini tentunya layak dan patut diapresiasi penghargaan khusus oleh pemerintah Kabupaten Blora, maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahkan pemerintah Republik Indonesia, karena mereka teguh pendirian secara mandiri tanpa disupport dana pemerintah, untuk membongkar kezaliman yang muncul di kota Blora kita tercinta. Simak kata sejumlah orang yang sampai detik ini masih teguh pendirian ingin membongkar masalah itu, hingga mereka berjuang pula agar audit forensik Badan Siber Sandi Negara bisa dilakukan sebagai jalan keluar. Saya masih semangat sampai saat ini dalam mengurus masalah Prades ini kan banyak kecurangan, Mas. Ya, kebanyakan yang jadi itu orang-orang dekat lurah, saudara, keponakan, anak, dan iparnya. Itu pun saya punya bukti screenshot, Mas, antara saya dan si Sekdes itu. Kemarin juga kasusnya udah tak bawa ke kejaksaan, sudah tak laporkan. Karena sudah sempat dimintai keterangan? Belum. Kapan, Mas? Tanggal 1 Maret kemarin? Bulan ini. Ya, kenapa saya setia dengan perjuangan ini? Karena saya ini bukan tentang diri saya sendiri, karena memang untuk masyarakat banyak, untuk masyarakat luas, di dalam kecurangan yang telah dilakukan di desa kita, untuk masyarakat desa sampai struktur ke atas, sehingga kita memang harus tetap istiqomah dalam memperjuangkan pembongkaran kecurangan Prades. Saya akan tetap melawan sampai titik darah penghabisan. Hari ini laporan terus masuk ke Polres, dan sempat kami audiensi klarifikasi sekaligus dengan Pak Kapolres terkait penanganan Prades. Ada dua hal yang disampaikan beliau, salah satunya komitmen tidak menerima uang sepeser pun dalam kasus ini, yang kedua tetap melanjutkan proses. Jadi termasuk kemarin Kades Penggajing yang dilepaskan. Tapi kami terus berojok dengan laporan desa-desa, dari desa-desa teman-teman Prades. Kita dorong itu, kita kawal PKN kami. Sejauh ini sudah berapa pelaporan yang total aduan yang di
Polres salah satunya itu ada sudah 32, kemarin kami tambah 3, 35. Cuma itu tidak ada satu desa lebih dari satu laporan. Jadi desanya jumlahnya nggak tahu, tapi laporannya jumlah itu aja. Di kejaksaan kami laporkan khusus nepotisme itu kemarin sudah 16 laporan. Di ombudsman 18 laporan. Di ombudsman 1 Mbak Amiul sama kecurangan. Tapi yang diproses yang Mbak Amiul dulu. Nah, kami sedang memproses juga persiapan untuk PT UN terkait kecurangan. progresnya sendiri Pak Ya lambat, tapi kita ada beberapa karena banyaknya laporan, tapi dan kalau kata Pak Kapolres tim kita nggak terlalu banyak sehingga ya kalau satu kasus harus ngundang saksi 10 sampai belasan orang ya prosesnya pasti lama. Semua ini kan para peserta Rades ini banyak yang terdolimi ya. Ini permasalahan ini berawal dari tingkat bawah sampai atas, Mas. Menurut saya begitu. Dan ini harus bisa diselesaikan. Karena apa? Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemarin saya sendiri juga sudah koordinasi komunikasi sama Ketua Komisi A DPRD Blora Mbak Parti, ngomong banyak terkait masalah Prades ini. Carut marutnya Prades ini disebabkan beberapa aspek, Mas. Pertama banyak yang lapor, tapi sampai sekarang belum ada tindakan dari APH yang menurut saya belum signifikan ya, belum memuaskan lah. Gitu. terakhir yang jenengan bahas dalam kontrol sosial jenengan sebagai salah satu jurnalis di Blora itu masalah Prades yang mana? Bisa mana? Bahasan apa? Ya, terutama ini Mas, ke Talak Uang Mojo ya, terutama itu. Iya, terutama Talak Uang Mojo karena apa? Ini saya menyikapi begini. Kemarin kan sudah Mas siapa itu? Mas Siswanto ya dengan Mbak Amiul. Nah ini Mas Siswanto kan sudah dilantik dan diberi SK. Nah ini kebetulan kemarin kok saya tahu itu kok Kades Talak Uang Mojo mengeluarkan surat sakti secara sepihak memberhentikan, itu kan sama saja memecat, Mas. Apakah ini negara ini nggone Kades dewi, Mas? Nah, ini kan yang bisa memutuskan seperti ini harusnya kan PT UN. Iya, ini sudah menyalahi namanya prosedur yang harusnya dilewati.